Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi menemui Anda selama 1 jam ke depan di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Ada Sasa Harun yang menemani Anda dan juga ada Pak Nyoto yang akan memberikan informasi seputar kesehatan untuk menambah wawasan kita tentang kesehatan. Pak Nyoto, apa kabar? Apa kabar semua? Salam sehat, salam segar bugar. Yes, nggak berasa ya Pak, kayaknya baru minggu lalu kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Iya. Cepat berlalu hari ini ya. Betul. Untuk Anda yang mau bergabung boleh langsung ya kirimkan pertanyaan Anda, atau mungkin mau tanya-tanya seputar Ziman, mau konsultasi seputar kesehatan, atau mau menceritakan bagaimana keajaiban yang sudah Anda rasakan ketika mengkonsumsi Ziman. Di WhatsApp ya, 081 511 103 103, 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, kemudian alamatnya di mana, usianya berapa, kemudian juga pertanyaannya apa, cerita tentang Zimannya seperti apa, boleh sharing-sharing sama kita di sini, memberikan testimoni betapa hebatnya Ziman untuk kesehatan kita. Silahkan ya, kita tunggu sampai 1 jam ke depan. Dan hari ini kita membahas seputar protein. Protein baik, banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari protein. Tapi sebenarnya protein itu apa sih Pak? Ya, protein itu sebenarnya salah satu nutrisi makro. Kan kemarin kita sudah bahas ya tentang karbohidrat makro itu dari karbohidrat pertama ya, yang buruk, yang baik. Kemudian lemak yang baik, lemak yang buruk, lemak yang baik. Sekarang protein makro yang terakhir, protein. Ya, protein makro ini salah satu nutrisi makro. Dari yang buruk, sekarang kita cerita yang baik, tapi ya kita ingat-ingat yang buruk juga gitu ya. Jadi protein ini makanan yang mengandung asam amino. Yes. Ya, asam amino itu bisa diubah oleh tubuh kita menjadi sel-sel pembangun tubuh, menjadi kelenjar atau hormon, menjadi antibodi, menjadi matriks tulang. Jadi seluruh tubuh kita sebagian besar terdiri dari protein, karena yang membentuk dari sel-sel ya protein, sel dari jaringan protein, semuanya adalah protein. Oleh sebab itu kita butuh konsumsi makan protein yang baik. Nah, kalau kita konsumsi makan protein yang buruk, itu yang harus kita hindari. Walaupun kita nggak bisa menghindari 100%, ya meminimalisir lah ya. Nah, mungkin kita udah bahas kemarin ya, protein buruk itu diantaranya adalah makanan daging, ikan, apapun yang kaleng-kalengan, yang masuk ke dalam kaleng. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah masuk dalam kaleng itu banyak garamnya, karena diawetkan dengan sodium benzoat atau natrium benzoat gitu ya. Nah, karena banyak kadar garamnya yang sangat tinggi, kemudian juga ada kadar minyak trans fatnya, ini yang menyebabkan kalau banyak garam kan bisa menimbulkan hipertensi. Iya, darah tinggi. Iya, apalagi tambah lagi sama monosodium glutamat, biar rasanya sedap gitu ya. Tapi akibatnya kita kena penyakit yang disebut the Chinese syndrome ya, tiba-tiba rasanya haus ya. Iya, betul. Kalau kebanyakan MSG gitu kan, haus mulu. Udah makan MSG kehausan, kita bolak-balik minum. Ya, tapi ternyata MSG itu kalau kebanyakan bisa merusak otak juga, karena terjadi pengapuran di otak ya. Dan banyak sekali efek buruknya, biasanya disebut the Chinese syndrome. Kemudian makanan yang dalam kaleng termasuk makanan yang di frozen food. Zaman sekarang kan kita makanannya yang paling bagus ya, kita cerita yang buruk dulu deh ya. Jadi contohnya apa? Hamburger, sosis, nugget, bakso yang semua di frozen. Itu juga pakai pengawet juga walaupun dibekukan. Dan pengawetnya juga ujung-ujungnya ya sodium benzoat atau yang mengandung garam. Nah, bagi mereka yang sudah punya riwayat penyakit hipertensi atau punya faktor risiko hipertensi, kalau konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, otomatis hipertensinya tambah naik. Yang kita khawatirkan efek dari hipertensi itu kan penyakit pecah pembuluh darah di otak ya, stroke. Nah, kenapa? Ternyata konsumsi makanan yang frozen food tiap hari. Kan ada beberapa orang yang bilang katanya pengawet benzoat itu kan juga pengawet alami. Apakah kalau misalkan cuma beberapa atau sedikit yang digunakan aman atau tetap tidak aman juga, Pak? Ya, sebenarnya kalau dalam makanan itu sudah dicantumkan ya kadar amannya di setiap makanan. Karena semua makanan yang ada
label boleh edar itu pasti mengandung sodium benzoat karena biar nggak basi, aman, lebih aman daripada udah terintrusi bakteri bibit kuman penyakit. Cuma kalau makanan kita mengandung sodium benzoatnya berlebihan, ya ujung-ujungnya hipertensi juga, ya. Kalau setiap hari kebanyakan, nah Iya. itu yang mengakibatkan hal buruk terjadi dalam kesehatan kita. Oke, apa sih Pak manfaat protein yang bisa kita dapatkan untuk kesehatan kita? Oh, banyak sekali. Karena kalau kita konsumsi makanan yang proteinnya kandungannya tinggi, oleh tubuh kita, oleh enzim protease diubah menjadi asam amino, kita memiliki antibodi karena antibodi dibentuk dari protein. Tapi asam amino ya. Kemudian kita punya hormon dibentuk dari protein, dari asam amino. Kita punya sel-sel tubuh bisa berkembang, bisa membelah diri karena ada protein. Kemudian kemudian kita juga punya hormon kelenjar antibodi protein. Jadi memang protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau karbohidrat itu sifatnya untuk energi, protein untuk membangun. Nah, jadi kita wajib konsumsi sesuatu bahan bangunannya itu yang bagus. Kalau tidak, yang kita khawatir kita konsumsi protein buruk mencetuskan penyakit kanker. Nah, zaman sekarang itu penyakit kanker sudah menjadi penyakit umum karena orang konsumsi protein buruk juga sudah umum. Sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa. Dan dikonsumsi hampir setiap hari dan sebenarnya kita tahu tapi cuek aja. Iya, kita konsumsi daging misalnya dalam kalengan. Yes. Mungkin sapinya dipotong 5 tahun yang lalu baru kita makan sekarang gitu ya. Ngeri. Nangkap ikannya 2 tahun yang lalu kita baru makan dimakan sekarang karena bisa dikalengkan, bisa di frozen, bisa di apa gitu. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang semua serba beku, kemudian diawetkan terus-menerus dan jangka panjang, bukan makanan yang fresh, itu istilahnya menggerus enzim dalam tubuh kita untuk mengolah. Akibatnya bisa tercetus penyakit autoimun atau penyakit kanker di mana tubuh kita merasa dizalimi, akibatnya bertindak menjadi penyakit kanker. Itu yang kita harus hindari. Ngeri banget ya kalau kita salah makan. Yang kita pikir ini adalah makanan terbaik ternyata banyak sekali mengandung protein buruk yang harusnya kita bisa membangun kesehatan kita dengan baik, malah dirobohkan dengan kita sendiri dengan mengkonsumsi makanan yang tidak baik. Oke, kita masih ngobrolin seputar protein baik. Yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi, yang mau sharing-sharing ya tentang Ziman, boleh loh ya di 081511103103, 081511103103, sekali lagi di 081511103103. Dan nanti nih ya, kalau seandainya pertanyaan Anda belum sempat kita jawab, bisa nanti dilihat atau nanti dijawabnya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan di Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya belum sempat kita baca, belum sempat kita bahas gitu ya, Anda bisa lihat di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Dan kita masih ngobrolin seputar protein baik. Protein merupakan komponen penting dari setiap sel dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan ya kalau ada begitu banyak banget protein bagi tubuh kita. Tadi bisa meningkatkan hormon, bisa membuat antibodi kita lebih kuat lagi, kemudian juga bisa membentuk otot gitu ya Pak, protein. Iya, protein. Nah, itu dia tadi sebelumnya di awal kita sudah bahas lagi, mereminder bahwa banyak banget protein buruk yang selama ini kita makan gitu, ternyata kita nggak tahu. Nah, kalau protein baiknya itu sendiri di mana-mana aja tuh Pak, di makanan apa aja? Ya, jadi yang mesti kita hindari itu adalah protein buruk yang tadi saya ceritakan tentang protein yang olahan, protein dalam kaleng, protein yang beku. Ya, kita nggak bisa hindari, kita pasti waktu-waktu konsumsi itu. Tapi jangan jadikan habit atau kebiasaan. Yang paling bagus kita konsumsi protein penting. Kenapa? Karena tadi udah kita bilang ya bahwa orang aja kalau bodybuilding otot mau kebentuk, dia nggak konsumsi protein, olahraga keras, jadinya bukannya terbentuk otot malah sakit kuning ya. Jadi mesti ada proteinnya. Jadi salah satunya apa? Bukan salah satu ya, salah banyak. Ada sumber protein yang biasanya yang nabati itu bagus karena biasanya tidak ada lemaknya ya, tidak ada lemak jahat ataupun lemak trans.
Ya sebenarnya tempe itu bagus, tapi tempe zaman dulu ya, kalau zaman sekarang nggak tahu deh tempenya takutnya udah dibikin pakai kacang kedelai GMO, genetically modified organic ya, Oke. tempe, tahu. Nah kalau edamame juga banyak sekali protein baiknya, itu kacang kedelai yang dari Jepang tuh. Kemudian ada biji-bijian ya, kemudian ada almond, kacang almond itu banyak sekali proteinnya, bahkan bukan sekedar protein, kalsiumnya pun banyak, zat besinya juga banyak ya. Kemudian ada chia seed, ya chia seed itu biasanya kalau diseduh pakai air dia ngembang, dan dia sekaligus proteinnya ada, juga ada seratnya. Kayak ya. selasih cuman beda. Iya, kemudian bayam loh, padahal kita pikir masa sih bayam itu kan sayur-sayuran, ternyata bayam pun mengandung protein seperti pada biji-bijian. Kemudian brokoli, ya brokoli itu walaupun dia sayur-sayuran mengandung protein sekaligus kalsium, juga sekaligus fosfor, vitamin juga banyak, termasuk vitamin B. Kemudian kentang walaupun mengandung karbohidrat juga mengandung protein. Kalau buah yang saya suka mengandung protein itu alpukat, apalagi kalau alpukat mentega. Ya? Iya. Oke. Kan bentuknya lezat ya, pakai Iya. madu gitu ya. Betul. Itu enak sekali kalau dikonsumsi alpukat, ya. Nah itu adalah yang nabati. Kalau protein hewani bagus nggak? Bagus. Misalnya ikan-ikanan, ikan cakalang, ikan tuna, ikan kakap, ya. Kenapa lebih bagus ikan dibandingkan daging merah ya? Jadi kalau protein itu ada yang daging kaki 2, unggas gitu ya. Unggas, kemudian daging hewan kaki 4 seperti kambing, sapi, ya. Kemudian ikan. Yang paling bagus itu ikan, kedua 4. Cuma kalau bisa kita bukan yang diawetkan, apalagi sebentar lagi kan kita Idul Adha ya. Jadi begitu potong langsung kita makan itu lebih bagus daripada didinginkan dulu, dibekukan dulu dalam freezer. Kemudian 2 tahun baru kita makan, itu udah buruk deh ya. Kebanyakan Pak dikasihnya. Jadinya kebanyakan banyak. dikasih ya. Iya, Jadi disimpan. Sayang gitu kan, jarang-jarang makan daging. Iya. Jadi kalau bisa kita konsumsi daging yang segar, seperti konsumsi sayur buah-buahan pun harus yang segar. Jadi begitu kita sudah mendapatkan daging yang baru dipotong hewannya, kita langsung masak, itu lebih sehat sekali. Daripada kita masukkan kulkas terus kelupaan, tahun depan baru kita masak. Nah, itu yang berbahaya, takut bisa menjadi pencetus penyakit kanker atau penyakit autoimun lainnya. Ya. Ada takarannya nggak sih Pak untuk mengkonsumsi protein baik dalam setiap kali kita makan? Misalkan nasi berapa persen, protein baiknya berapa persen, lemaknya berapa persen gitu? Saya rasa memang ada takarannya ya. Cuma biasanya yang suka menghitung-hitung takaran tuh benar-benar ahli gizi. Cuma kalau orang awam itu nggak ada yang nakar-nakar. Yang penting jangan berlebihan, ya. Sebab kalau berlebihan itu takutnya malah berdampak pada penyakit ginjal, karena ginjal kerjanya berat. Begitu kita konsumsi protein berlebih, asam urat kita berlebih. Akibatnya apa? Kalau kita kebanyakan protein, asam urat kita berlebih. Asam hipurat, asam histamin, asam itu berlebihan, akibatnya toksik dalam tubuh banyak. Jadi kita nggak boleh konsumsi protein banyak-banyak karena kita bukan termasuk karnivora. Ya, jadi manusia itu bukan diciptakan pemakan daging sebenarnya. Iya. Manusia itu cenderung pemakan biji-bijian kalau dilihat dari struktur gigi. Jadi sama sayur-sayuran. ada yang konsumsi daging cuma seminggu sekali sehat-sehat saja. Jadi jangan kita merasa kalau nggak makan daging kita merasa kurang protein ya. Karena gajah, badak walaupun badannya gede-gede itu makannya nggak pernah makan daging ya. Makan rumput ya. Berarti dia vegetarian dong Pak? Iya, vegetarian tetap aja gemuk kan gajah sama badak sapi ya. juga vegetarian kan? Sapi juga vegetarian. Nah, jadi kita jangan khawatir ya. Jadi kalau saya vegetarian tiap hari cuma konsumsi sayur-sayur, buah-buahan dan bayam-bayaman, apa cukup proteinnya cukup ya. Sekali-sekali makan daging boleh, tapi yang paling bagus daging ikan laut dalam ya. Ikan tuna, cakalang, kakap. Salmon Kenapa? kali ya Pak? Bukan laut dangkal. Yang saya khawatirkan laut dangkal itu kan ikannya dekat dengan industri yang buang buang limbah, biasanya mengendapnya di perairan dangkal, akibatnya terkontaminasi oleh limbah industri. Kalau konsumsi ikan laut dangkal takutnya keracunan logam berat. Misalnya konsumsi kerang-kerangan gitu ya, udang-udangan, kepiting rutin, kemudian diambilnya di perairan yang polusinya tinggi. Hamil lagi konsumsi itu. Akibatnya anaknya tiba-tiba ke autis ya, mungkin ibunya hobi makan seafood. Saat lagi hamil
sumber seafoodnya dari Laut dangkal. laut yang tercemar. Tapi kalau seafood itu sendiri sebenarnya banyak banget mengandung protein ya Pak? Seafood banyak mengandung protein dan rendah lemak sebenarnya, bagus sekali. Cuma seafoodnya yang mana dulu? Kalau seafoodnya di tempat yang banyak pencemarannya, kita konsumsi itu, kita keracunan logam berat. Cuma kalau kita konsumsi ikan-ikanan ataupun seafood yang di Irian Jaya sana yang belum ada industri gitu ya, di mana ya di Papua sana ada yang terkenal tuh. Pulau apa tuh yang banyak pulau-pulaunya tuh? Aduh, kok Pulau saya Raja lupa. Ampat. Raja Ampat. Nah, ikannya pasti manis-manis, enak-enak dan nggak ada polusinya. Oke, mungkin kalau misalkan dibudidayakan akan lebih aman dibandingkan harus ngambil mancing dari laut gitu kali ya. Kalau dibudidayakan dan salinitas air lautnya, kemudian air lautnya pun dihindari dari pencemaran, ya pasti bagus lah. Ya, apalagi kualitas ekspor. Betul, gitu. luar biasa. Oke, masih panjang waktu kita nih. Yuk silakan ya mau ngobrol sama kita, komunikasi, sharing-sharing mengenai protein. Mungkin Anda punya pengalaman nih, saya sudah mengkonsumsi protein baik nih, manfaat yang saya dapat ini loh gitu. Ditambah lagi dengan mengkonsumsi Ziman, apalagi ya dikonsumsinya setiap hari. Waduh, itu manfaatnya juga luar biasa untuk kesehatan kita. Boleh sharing dong ya sama kita di sini di WhatsApp 081511103103 081511103103. Mau tanya, konsultasi seputar kesehatan, mau kasih testimoni seputar Ziman yang sudah Anda konsumsi, udah pola makannya bagus, ditambah konsumsi Ziman setiap hari, boleh dong sharingnya, kita tunggu ya. Dan untuk Anda ya, pertanyaan-pertanyaan Anda yang nantinya belum sempat dijawab akan dijawab di websitenya Ziman. Anda bisa lihat di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com, bisa juga di Instagram atau di Facebook Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau kirim pertanyaan juga masih kita tunggu loh ya. Yang mau kirim parcel juga masih kita tunggu. Mau kirim makanan juga silakan. Yuk di 081511103103 kita masih ngobrolin seputar protein baik. Tadi sudah dijelaskan protein baik itu seperti apa, kemudian juga manfaatnya bagaimana untuk kesehatan tubuh kita. Sumber protein bisa didapatkan di mana aja pun juga sudah disampaikan, dari ikan-ikanan, kemudian kacang-kacangan juga bisa didapatkan protein baiknya. Kalau kelebihan protein ada dampak baik dan buruknya nggak sih Pak untuk kesehatan kita? Ada. Kalau kita kelebihan protein, organ tubuh yang paling kerja berat itu ginjal, ya kan? Karena hasil sisa hasil sisa dari metabolisme protein itu kan biasanya asam hipurat menjadi asam urat, asam purin. Nah, kalau kita kebanyakan konsumsi protein, apalagi protein hewani, ya kita jadi mudah sekali asam urat, ya. Mudah sekali over protein juga bisa memicu penyakit autoimun ataupun kanker. Nah, kalau bagikan gini, binaragawan kan sering banget mengkonsumsi protein agar ototnya berkembang. Nah, kalau kebanyakan apa dampaknya untuk kesehatan? Cuci darah lah. Saya punya sama teman juga ya, dia ginjal. tuh aktif sekali binaragawan untuk membentuk otot ya, tapi yang kemakan ginjalnya. Ya, ginjalnya karena kebanyakan mungkin whey protein kali ya, beban ke ginjal berat, akibatnya ginjalnya malfungsi, cuci darah. Tapi sekarang masih mendingan sih, cuma ginjalnya aja satu yang masih berfungsi, yang satu sudah nggak bisa. Jadi segala sesuatu itu yang namanya berlebihan tidak boleh, harus seimbang gitu. Olahraga bagus, berlebihan ya buruk, ya kan? Nah, demikian pula juga kita konsumsi makanan apapun, kalau bisa jangan berlebihan. Dan pilih protein-protein yang baik. Daging yang paling bagus ya daging ikan, setelah itu daging hewan kaki 2, terakhir hewan kaki 4. Dan konsumsinya juga tidak boleh berlebih ya. Kalau masih muda makan sate kambing 40 tusuk. Terus minumnya soda-sodaan, habis itu makan duren 2 biji, nggak apa-apa, ya kan masih muda. Coba kepala 5 kalau nggak jalannya pincang-pincang. Tapi kalau walaupun masih muda, konsumsi durian tiap seminggu sekali, makan sate kambing ya. Iya. Investasi penyakitnya kalau banyak. Kepala 7 ya bendera kuning. Nah, jadi bagaimana sih kalau kita sudah termanifestasi penyakit akibat kita pola makan yang buruk selama bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Akibatnya kita termanifestasi penyakit diabetes, termanifestasi penyakit, kalau punya kelebihan protein buruk, kita biasanya kena penyakit rheumatoid arthritis, asam urat,
osteoartritis, kemudian kita juga punya masalah dengan ginjal, kita punya masalah dengan tekanan darah karena konsumsi protein-protein yang buruk sudah menumpuk dalam tubuh kita karena pola makan yang salah bertahun-tahun, belasan tahun. Solusinya bagaimana nih? Ya kalau bisa kita bukan sekedar mengandalkan obat-obatan, ya kalau bisa kita pola makannya dirubah dong. Betul. Jadi protein hewani dikurangi, jadi protein nabati. Bahkan kalau perlu udah deh ikan aja deh mentoknya, nggak boleh lagi yang lain ya. Itu pun dikurangi, banyak-banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar yang banyak agar detoks semua asam hipurat, asam histamin, asam urat, asam purin yang ada dalam tubuh kita kebongkar semua. Kemudian kalau tubuh kita sudah sudah lebih enak gitu ya, karena sudah kebongkar semua toksik-toksik dalam tubuhnya, ya kita tetap harus olahraga. Kemudian juga yang paling penting, kita konsumsi Ziman. Karena Ziman ini adalah suplemen nutrisi yang kaya dengan zat-zat antioksidan terbaik. Dan dia fungsinya untuk apa Ziman ini kalau kita konsumsi? Dia mampu bongkar racun sampai ke tingkat seluler. Mungkin dalam tubuh kita karena pola makan kita yang buruk, proteinnya juga protein yang buruk dalam skala besar, akibatnya kita termanifestasi rheumatoid arthritis, asam urat, kemudian ada autoimun, kemudian mungkin ada CA, ya. Kita konsumsi rutin Ziman itu mampu bongkar semua sampah-sampah yang ada di sel. Nah kalau sampah-sampah di sel itu sudah kebongkar, tubuh kita mampu untuk menyeimbangkan fungsi hormon dan mampu untuk regenerasi sel. Karena kandungan Ziman itu dalamnya adalah buah-buahan antioksidan super, diantaranya adalah mengkudu. Nah mengkudu ini memiliki mineral yang fungsinya sangat efektif untuk membongkar asam urat, yaitu kalium. Jadi kalium itu lawan dari natrium. Jadi kalau natrium menahan air dalam seluler, kalau kalium mengeluarkan cairan dalam seluler. Jadi kalau kita konsumsi mengkudu yang ada dalam Ziman ini, itu mampu menetralkan asam urat dibongkar, asam hipurat dibongkar, asam purin dibongkar, dan juga dia mampu menurunkan tekanan darah tinggi kita akibat konsumsi makanan protein yang buruk yang berkepanjangan. Jadi tensi darah kita juga bisa menurun. Dan selain itu di dalamnya kan juga ada kulit manggis, juga ada delima yang efektivitasnya juga mirip seperti mengkudu untuk membongkar semua racun-racun yang ada tingkat seluler. Jadi bagi kita yang sudah sakit, karena yang namanya penyakit itu umumnya karena pola makan kita yang buruk dan bertahun-tahun. Kita bisa hindari dengan konsumsi Ziman yang mengandung mengkudu tadi. Kemudian ada kulit manggis, ada delimanya, ada gotukolanya, ada ginsengnya ya. Jadi yang menarik adalah intisari dari saripati buah-buahan itu dibuat dengan proses dingin. Diekstrak 2 kali proses dingin dan difermented. Jadi kandungannya benar-benar sangat efektif sekali untuk membuat tubuh kita bisa membongkar racun, menyeimbangkan fungsi kelenjar, sekaligus untuk regenerasi sel. Wow. Banyak ya manfaatnya ya yang bisa kita dapatkan dari Ziman. Jadi tunggu apa lagi? Nggak usah ragu-ragu lagi, yuk konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, sehari 3-5 kali tergantung kebutuhan Anda. Dan cara pemakaiannya pun juga sangat gampang sekali, sangat mudah banget. Tinggal teteskan aja langsung di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya, atau bisa juga diteteskan ke dalam air ya, setengah gelas. Ukurannya 100 ml aja. Bisa air dingin, bisa suhu normal, bebas. Lebih enak pakai air dingin biar lebih seger. Rasa Ziman juga segernya luar biasa. Cus, segera dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini, di toko online atau bisa juga di apotik, di kios Ziman sekitar Anda. Bisa pesannya via WhatsApp juga boleh banget loh kakak, di 0877900300, di 0877900300. Sekali lagi bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di toko online, di apotik, di kios Ziman. Ini isinya 15 mili ya, 100% enzim herbal alami, dan harganya Rp200.000 aja. Cus, sekarang juga ya konsumsi Ziman dan beli. Kalau bisa belinya jangan buat Anda sendiri, untuk keluarga Anda, pasangan Anda, sahabat Anda, orang tua Anda, biar semuanya sehat. Kalau semuanya sehat kan enak tuh. Yuk yang mau
tanya-tanya seputar Ziman atau mau tanya-tanya seputar protein baik seperti tema kita hari ini, mau konsultasi seputar kesehatan, silahkan. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081511103103, 081511103103. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang belum sempat kita jawab, Anda bisa lihat nanti di websitenya Ziman karena akan dijawab di website ya, di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga di Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. WhatsApp yang masuk sudah banyak. Kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu. Di 081511103103 yang mau nanya juga masih kita tunggu. Sebutkan nama Anda, kemudian usianya berapa, alamatnya di mana, apa pertanyaannya, atau mau menceritakan bagaimana keberhasilan Anda ketika mengkonsumsi Ziman dalam kesehatan Anda. Ini dari Ari Widianto. Usia saya 38 tahun. Saya hobi olahraga lari. Hampir setiap hari lari terus. Tapi gak bawa kulkas kan, Ri? Aduh, berat ya kalau bawa kulkas. Nah itu dia. Beberapa minggu ini kaki saya sering sakit di pergelangan kaki. Dan ternyata kata dokter sih gejala asam urat. Yang mau saya tanyakan, apa sih yang bisa menjadi pemicu asam urat? Ya, pemicu asam urat itu ya sebagian besar juga dari makanan. Kalau kita konsumsi makanan yang banyak mengandung purin, ya otomatis kita bisa ya sakit-sakit lah di sendi-sendi ya, nyeri, terus benjol, memerah. Waduh, kena pinggir meja, wah sakitnya luar biasa gitu ya. Itu asam urat. Nah, biasanya kita konsumsi makanan apa aja sih? Ya kalau kita konsumsi makanan jeroan, limpa, ginjal, usus, paru, babat itu kan banyak mengandung purin. Kemudian kalau enggak asam oksalatnya tinggi, kacang-kacangan, dia menahan asam urat keluar dari tubuh kita. Selain kacang-kacangan apa aja? Sayur-sayuran yang berwarna gelap atau hijau tua gitu ya. Daun singkong, daun pepaya ya. Nah, itu juga memicu asam urat. Apalagi makan emping banyak-banyak ya. Nah, itu bisa asam urat. Udah 3 toples dimakan ya, otomatis asam urat. Kemudian yang orang nggak sadari bahwa kebiasaan konsumsi makanan yang manis-manis ternyata pemicu asam urat. Jadi konsumsi soda gembira, ya kan, kopinya pahit, nggak kuat pahit, gulanya banyak, itu bikin asam urat. Jadi konsumsi yang manis-manis juga pemicu asam urat. Kemudian efek dari konsumsi obat-obat, ada juga obat-obatan ya, seperti obat untuk penyakit jantung, itu ternyata bisa memicu asam urat. Obat hipertensi juga memicu asam urat, ya. Jadi obat pengecer darah juga sama. Jadi konsumsinya kadang-kadang jangka panjang kan, akibatnya melemahkan fungsi organ ginjal, akibatnya ginjal nggak bisa buang asam urat keluar dari darah, akibatnya kita terkena asam urat. Jadi solusinya bagaimana deh? Solusi yang paling sederhana aja, hindari dulu deh makanan yang mengandung purin tinggi seperti jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat, dihindari ya. Jangan makan paru, terus babat, terus ya. Habis itu lauknya pakai emping, waduh. Minumnya sudah gembira, aduh, ngeri kali gitu ya. Itu mesti dihindari dulu deh. Kita makanan yang segar-segar. Kita makan nanas yang banyak, pepaya yang banyak, terus buah semangka yang banyak. Yang mirip semangka apalagi tuh? Melon yang banyak. Dia mengandung kalium yang mampu netralisir asam urat. Labu air, Pak? Labu air itu untuk lambung, untuk ya, lambung. Tapi bisa juga lah. Tapi bukan itu tujuannya tujuan labu utama ya. Bukan ya. Nah, setelah itu bagaimana? Konsumsi Ziman yang paling efektif. Betul. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sebelum sore, 5 tetes sore, 5 tetes menjelang malam. Kenapa? Kalau kita cuma konsumsi obat-obatan, yang dihilangkan cuma rasa sakitnya. Tapi penyebab dari ginjal kita yang sudah melemah untuk membongkar asam uratnya tidak diatasi. Jadi penyakitnya berulang. Kalau kita konsumsi Ziman terus-menerus, lama-lama tubuh kita punya kekuatan untuk bongkar asam hipurat, asam purin, asam urat dari tubuh kita, sehingga kita tidak mudah kena asam urat. Bukan sekedar dihindari pola makannya, tapi konsumsi Ziman rutin. Itu adalah cara cerdas agar kita bisa keluar dari masalah problema asam urat dengan cara bijak. Nah, itu dia Ari ya. Jadi dirubah pola makannya, hindari makanan-makanan yang menjadi pencetus
terjadinya asam urat. Dan jangan lupa yang paling penting adalah konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Sehari bisa 4-5 kali, 5 tetes di bawah lidah. 5 tetes di bawah lidah pagi, siang, kemudian sore menjelang bobo, kemudian malam juga bisa dikonsumsi secara rutin dan juga teratur. Kalau misalkan agak-agak aduh gimana ya ditetesin agak-agak asam gitu, padahal seger loh rasanya, bisa juga diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 ml pakai air dingin deh. Aduh, itu nikmatnya luar biasa ya. Ini bukan obat ya, tapi ini adalah nutrisi, ini adalah makanan. Jadi nggak ada efek samping, nggak ada istilahnya overdosis mengkonsumsi Ziman tuh nggak ada. Yang ada sehat sepanjang hari, sehat sepanjang usia Anda. Seumur hidup Anda bakalan sehat kalau Anda mengkonsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Yuk sekarang juga konsumsi. Bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di toko online, atau bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Bisa di apotik, di kios Ziman sekitar Anda, di toko online, dan juga di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Ini 100% enzim herbal alami, ukurannya 15 mili. Ini ada pertanyaan dari Ayu satu lagi ya Pak ya, sebelum kita break. Laki-laki membutuhkan lebih banyak protein daripada wanita, itu mitos atau bukan? Karena saya punya anak laki-laki dan perempuan yang sedang usia remaja. Jadi mitos atau fakta, laki-laki membutuhkan banyak protein? Kalau itu saya baru dengar ya tentang bahwa laki-laki dan wanita itu butuh, laki-laki lebih banyak protein dibandingkan wanita. Karena saya baru dengar ada pembahas seperti itu. Karena yang namanya protein itu ya dilihat dari berat dan tinggi tubuh. Oke. Jadi kalau dia pun laki-laki, tapi kalau berat dan tinggi tubuhnya masih kecil dibandingkan perempuan yang berat tubuhnya lebih tinggi, lebih besar, ya mesti kebutuhan perempuan yang lebih besar itu proteinnya lebih banyak. Jadi dilihat dari berat badannya ya. Dari berat badan dan tinggi tubuhnya, ya kan, dari usia juga, bukan sekedar dari jenis kelamin. Atau mungkin gini kali, si mamanya pengen anak laki-laki jadi binaragawan, badannya besar, ya, jadi tapi lebih banyak membutuhkan protein. Kalau memang dia untuk membentuk otot karena pengen binaragawan, nggak perempuan nggak laki, ya harus konsumsi protein. Kalau enggak nanti sakit kuning. Olahraga keras-keras tiap hari olahraga, makannya nggak teratur, waduh sakit kuning dia karena kurang gizi ya kan. Tapi kalau dia konsumsi whey protein, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, otomatis ototnya terbentuk. Tapi tetap harus pilih protein yang baik gitu ya. Jadi yang dikonsumsi adalah protein baik, diimbangi juga dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Masih ada lagi beberapa pertanyaan, tapi nanti kalau seandainya nih waktunya sudah habis, tapi pertanyaan-pertanyaan Anda belum sempat dijawab ya, akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Bisa juga dicek ya di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya sangat terbatas nih Pak Nyoto. Kita harus pamitan, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Ria yang ada di Depok. Kalau konsumsi protein secara berlebihan, apakah dapat menyebabkan kenaikan berat badan? Benar nggak Pak? Kalau kelebihan protein itu bukan berat badan. Kalau kelebihan karbohidrat itu bisa dibentuk menjadi lemak adiposa. Karena karbohidrat kan fungsinya untuk menghasilkan glukosa. Glukosa dipakai menjadi energi. Tapi konsumsi karbohidrat jumlah banyak tidak digunakan untuk aktivitas. Akibatnya karbohidrat dikonvert oleh liver menjadi lemak adiposa yang ditimbun di dalam tubuh kita, di bawah kulit. Jadi kalau laki-laki itu biasanya di depan perut, perutnya tambah maju gitu ya. Kalau perempuan bisa di paha, bisa di pinggul, bisa di perut, bisa di tangan ya, bentuknya apple atau bentuknya pear. Itu yang disebut obesity karena kebanyakan dari karbo. Kalau kebanyakan protein biasanya enggak seperti itu ya. Kelebihan protein membebankan fungsi organ-organ dalam tubuh ya. Takutnya kita banyak makan protein apalagi yang buruk, kurang serat bisa memicu penyakit kanker kolon alias kanker usus besar ya. Karena kan pasti sembelit lah kebanyakan makan daging, nggak makan sayur-sayuran ya. Dan sifatnya asam sekali di kolon kita menyebabkan kita kena kanker usus besar. Seperti
seperti itu. Oke, ini ada Adiba dari Tegal. Boleh dong minta foto obat atau herbal Ziman yang asli supaya kita tidak ketipu dengan yang palsu. Oke, nanti bisa diupload di websitenya Ziman ya. Ada di zimanherbal.com. Bisa dilihat ya di www.zimanherbal. Kemudian juga ini kalau mengkonsumsi obat tapi tetap mengkonsumsi Ziman bolehkah? Oh boleh, karena pertama kita harus samakan dulu persepsi bahwa Ziman bukan obat. Ziman adalah makanan kesehatan yang kandungannya buah-buahan yang antioksidannya terbaik. Di antaranya adalah noni, kulit manggis, delima, kemudian ada lagi gotokola, kemudian ada lagi ginseng, ya. Dan ini fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki semua fungsi kita dari makanan. Karena hanya makanan yang mampu untuk membongkar racun, hanya makanan yang mampu untuk regenerasi sel, hanya makanan yang mampu menyeimbangkan fungsi hormonal dan fungsi semua sistem dalam tubuh kita. Oke, yuk konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Kalau Anda tetap minum obat, kemudian minum Ziman, mungkin dikasih jeda waktu minimal 30 menit 30 menit lah jeda waktunya. Jeda waktunya 30 menit sesudah minum obat atau belum, atau mungkin Zimannya terlebih dahulu, kemudian 30 menit minum obat, atau obatnya dulu baru Ziman gitu ya. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu saya Harun mau pamitan, Pak Nyoto juga mau pamitan juga. Ketemu lagi minggu depan. Ya jangan lupa ya, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, sehari 3-5 kali tergantung kebutuhan Anda. Kemudian diteteskan langsung di bawah lidah 3-6 tetes setiap kali, atau bisa juga diteteskan dalam air ukuran 100 ml, berarti itu setengah gelas lah ya. Iya. Mau air dingin ataupun mau air dalam keadaan suhu normal juga terserah. Tapi kalau saya sukanya dalam keadaan dingin, enak. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini di toko online. Bisa pesan via WhatsApp di 0877900300, di apotik, atau mungkin juga bisa di kios-kios Ziman yang terdekat lah di sekitar Anda. Silakan, harganya Rp200.000 aja. Saya Harun pamit, Pak Nyoto pamit, bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.